Saudara-saudari para adorator yang terkasih, manusia adalah citra atau gambar Allah. Demikian pula pribadi manusia adalah gambar pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus, yang secara konkret berwujud pribadi sosial. Manusia mengenal dirinya melalui pribadi orang lain, sehingga pribadi manusia tidak bisa dilepaskan dari pribadi orang lain. Karena kemandirian dan kedaulatan manusia sebagai pribadi terletak pada jati dirinya sebagai gambar pribadi Allah. Semakin sosial pribadi manusia, semakin mandiri dan semakin berdaulat. Gereja mengingatkan kita bahwa iman adalah kepercayaan kepada sesuatu yang ilahi, yang tidak dapat ditangkap oleh pikiran manusia dengan jelas dan hanya ditangkap melalui tanda. Mengimani Kristus berarti mengimani bahwa Kristus adalah Allah Putra yang menjadi manusia. Maka wawasan Allah terhadap apa yang bernilai untuk dihidupi manusia agar dapat hidup bahagia bertumpu pada apa yang menyempurnakan rohaninya. Karena manusia adalah roh yang merohanikan jasmaninya, atau jasmani yang merohani. Namun karena dosa, wawasan manusia atas kebahagiaan hidupnya bertumpu pada kejasmaniannya, sekalipun tidak mengingkari unsur rohani yang ada pada dirinya. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyatakan, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran." Melalui khotbah di bukit ini, kita bisa merasakan betapa yang disebut bahagia ternyata sungguh tidak selaras dengan kriteria-kriteria duniawi. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang miskin berbahagia? Inilah paradoks kehidupan. Kita melihat bahwa jati diri pribadi manusia adalah gambar pribadi Allah. Maka manusia harus mengenal wawasan Allah dan wawasannya tentang manusia. Maka khotbah di bukit yang terungkap dalam 8 sabda bahagia merupakan wawasan Kristus mengenai hidup yang harus dihidupi manusia di hadapan Allah. Dari sisi kebalikannya, hal itu juga menyatakan siapa Allah bagi manusia itu, yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang maha sempurna yang menciptakan manusia. Rasul Paulus lebih menekankan perbedaan pandangan Allah dan pandangan dunia terhadap nilai martabat manusia. Dapat dikatakan, penilaian dunia tentang nilai martabat manusia berbalikan dari penilaian Allah. Hal itu tampak dari bagaimana Kristus memilih orang-orang yang akan dijadikan murid-murid Yesus.
Yesus tidak memilih orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang terpelajar. Justru memilih orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang berdosa. Justru mereka dipilih, dikumpulkan, dan dididik. Sebagaimana pernyataan Santo Paulus, saudara-saudara, ingat bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 1 Korintus bab 1 ayat 26. Nyatanya ketika kita dipanggil, kita bukanlah manusia yang sudah sempurna. Kita manusia dengan segala kelemahan, keterbatasan, dan dosa-dosa kita. Maka Allah melihat bukanlah soal yang kelihatan. Allah justru mengumpulkan dan memanggil kita karena ingin dibentuknya. Maka apa yang terpandang, yang bernilai tinggi menurut pandangan dunia, bukan ukuran bagi Allah. Karena manusia adalah jasmani yang merohani, sehingga ciptaan manusia hanyalah gambar Allah. Pribadi manusia adalah gambar pribadi Allah. Itu berarti martabat manusia dan pribadinya akan semakin tinggi bila semakin menggambarkan Allah dan pribadi Allah yang tidak mungkin setara dengan Allah. Sebagai ciptaan Allah, manusia adalah pemberian Allah. Karena manusia adalah pemberian Allah yang juga berdiri sebagai pribadi, manusia harus mewujudkan diri sebagai pemberian Allah itu. Maka apa yang dapat dibanggakan manusia? Rasul Paulus menjawab, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan Yesus. 1 Korintus 1 ayat 31. Orang yang mengimani Allah adalah orang yang tahu menempatkan diri di hadapan Allah, yaitu bahwa dirinya adalah gambar Allah, hanya pemberian Allah. Maka terhadap sesama manusia, orang beriman akan menempatkan diri juga sebagai pemberian Tuhan bagi orang-orang lain. Nabi Sefanya mengingatkan kita, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Sefanya bab 3 ayat 13. Saudara-saudari adorator yang terkasih, apa yang sebenarnya diberikan Allah yang berwujud manusia itu? Saudara-saudari terkasih, dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus, marilah kembali kita sadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus datang kepadanya, supaya kita sungguh semakin mampu mewujudkan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Amin.